Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dila Damayanti dari kelas 8D MSDM. Saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Semangat Kerja terhadap Prestasi Kerja Tenaga Pengajar di SMK Merdesa, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Di sini ada identifikasi masalahnya. Yang pertama itu semangat kerja guru dalam mengajar berkurang. Hal ini masih terdapat beberapa guru yang terlambat datang saat mengajar. Hal itu menyebabkan waktu pembelajaran menjadi semakin berkurang. Dan yang kedua, masih terdapat beberapa guru yang belum membuat persiapan pembelajaran sebelum mengajar. Di sini ada pembatasan masalah. Untuk menghindari keluar arah pembahasan yang tidak perlu dan kemungkinan akan membiasakan pokok-pokok penelitian, maka peneliti akan membatasi pada lingkungan kerja dan semangat kerja sebagai variabel X, variabel bebas, dan variabel kerja guru sebagai variabel Y, variabel terikat. Di sini ada perumusan masalah. Yang pertama itu, apakah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja tenaga pengajar di SMK Merdesa? Dan yang kedua, apakah semangat kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja tenaga pengajar di SMK Merdesa? Di sini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama itu untuk mengetahui apakah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja tenaga pengajar di SMK Merdesa. Yang keduanya itu untuk mengetahui apakah semangat kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja tenaga pengajar di SMK Merdesa. Yang keenam, ada kegunaan hasil penelitian bagi penulis dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai lingkungan kerja, semangat kerja, dan prestasi kerja. Di sini ada kajian teoretik, deskripsi konseptual. Menurut Mangkunegara, pengertian prestasi kerja disebut juga sebagai kinerja atau dalam bahasa Inggris disebut juga performance. Pada prinsipnya ada istilah lain yang lebih menggambarkan pada prestasi dalam bahasa Inggris yaitu kata achievement. Tetapi karena kata tersebut berasal dari kata to achieve yang berarti pencapaian, maka dalam bahasa Indonesia sering diartikan menjadi pencapaian atau apa yang dicapai. Di sini ada aspek-aspek prestasi kerja. Yang pertama itu kesetiaan, yang kedua prestasi kerja, yang ketiga kejujuran, yang keempat kedisiplinan, yang kelima kreativitas, yang keenam kerjasama, yang ketujuh kepemimpinan, yang kedelapan kepribadian, yang kesembilan prakasa, yang kesepuluh kecakapan, dan yang terakhir tanggung jawab. Dan di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja. Menurut tim P, faktor prestasi kerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, prestasi kerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras. Sedangkan seseorang mempunyai prestasi kerja buruk disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut tidak memiliki upaya untuk memperbaiki kemampuannya. Di sini ada kajian teoretik. Yang pertama, lingkungan kerja. Definisi lingkungan kerja secara arifiah menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah lingkungan adalah bulatan yang melingkupi atau mengingkari, dapat juga diartikan sebagai kawasan atau daerah. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa lingkungan kerja adalah kawasan atau daerah untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini menghasilkan barang-barang. Sumber lain mengatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Dan ada faktor-faktor lingkungan kerja menurut Alex S. Nitisemiti. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan berkaitan dengan lingkungan kerja. Yang pertama itu pewarnaan, dan yang kedua itu lingkungan yang bersih, dan yang ketiga pertukaran udara, yang keempat musik, dan yang terakhir jaminan keamanan. Di sini ada semangat kerja. Menurut Nitisemito, semangat kerja adalah melakukan pekerjaan secara lebih giat sehingga dapat demikian pekerjaan akan lebih cepat dan lebih baik. Sedangkan menurut Mukijat bahwa semangat kerja adalah kemampuan sekelompok yang untuk bekerja sama dengan giat dan konsekuen dalam mencapai tujuan bersama. Di sini ada faktor-faktor mempengaruhi semangat kerja. Yang pertama itu hubungan yang harmonis antara pemimpin dan bawahan. Dan yang kedua itu kepuasan karyawan pada tugas dan pekerjaan.
Yang ketiga, terdapat suatu suasana dan iklim kerja yang bersahabat dengan anggota-anggota lain dalam organisasi. Yang keempat, adanya tingkat kepuasan ekonomi sebagai imbalan untuk jerih payahnya. Di sini ada hasil penelitian yang relevan. Yang pertama itu nama penelitiannya Christine Dwi Wijaya. Judul penelitiannya Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Tetap pada PT Usaha Timur 2006. Nama institut atau lembaganya Universitas Bina Nusantara. Metode penelitiannya regresi berganda. Hasil penelitiannya hasil regresi bergandaan menunjukkan bahwa faktor seperti komunikasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, partisipasi, semangat, dan kepemimpinan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi tenaga kerja karyawan tetap PT Usaha Timur variabel. Dan perbedaan peneliti yang akan dilaksanakannya itu, peneliti melakukan penelitian dengan variabel bebas yaitu lingkungan kerja dan semangat kerja. Di sini ada kerangka teknik yang satunya lingkungan kerja, ada suasana kerja, hubungan dan rekan, yang ketiganya tersedianya fasilitas kerja. Semangat kerja H2-nya presensi, kerjasama, tanggung jawab, kehadiran kerja, hubungan yang harmonis. Prestasi kerja variabel Y-nya kualitas kerja, kuantitas kerja, dapat diandalkan, dan sikap. Di sini ada hipotesis penelitian. H1-nya diduga terdapat pengaruh yang signifikasi antara lingkungan kerja terhadap prestasi kerja tenaga pengajar di SMK Merdesa Kecamatan Pontang. H2-nya diduga terdapat pengaruh yang signifikasi antara lingkungan kerja terhadap prestasi kerja tenaga pengajar di SMK Merdesa Kecamatan Pontang. H3-nya diduga terdapat pengaruh yang signifikasikan antara lingkungan kerja dan semangat kerja terhadap prestasi kerja tenaga pengajar di SMK Merdesa Kecamatan Pontang. Di sini ada metodologi penelitian. Gambaran umum tempat penelitian SMK Merdesa adalah sebuah bangunan masyarakat desa yang berarti meningkatkan masyarakat desa menjadi insan cerdas, unggul, kreatif, dan mandiri seperti tertera pada logo SMK Merdesa. SMK Merdesa didirikan tahun 2010. SMK Merdesa bernaung pada Yayasan Pendidikan Merdesa yang didirikan oleh Haji Ahmad Saifuddin SPD MM. Di sini ada visinya menjadi pusat pengembangan kecakapan hidup menuju insan mandiri dan berakhlakul karimah. Di sini ada misinya turut serta dalam program mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memfasilitasi lembaga yang berkualitas dengan pendekatan saintifik. Di sini ada metode penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis ini adalah kuantitatif korelasional. Dapat diartikan sebagai metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Populasi dan sampelnya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan sampel itu sebagai individu atau wakil populasi yang diteliti. Adapun sampel yang diteliti ini diambil 10% dari jumlah populasi, yaitu 37 guru. Di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi, adalah kegiatan pemusatan perhatian dengan menggunakan seluruh data melalui teknik atau pendekatan pengamatan secara langsung ke lokasi peneliti. Dan kedua itu ada wawancara. Wawancara itu bentuk atau cara mendapatkan informasi dan data dengan cara tanya jawab terhadap objek penelitian. Di sini ada angket atau kuesioner, adalah pengumpulan data dengan menggunakan daftar isian atau daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dan disusun sedemikian rupa responden hanya mengisi atau menandainya. Yang terakhir, library research atau riset perpustakaan, yaitu pengumpulan data dari beberapa buku dan tulisan yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi. Di sini ada instrumen variabel Y. Prestasi kerja, yang pertama itu definisi konseptual, dan yang kedua itu definisi operasional, dan yang ketiga itu kisi-kisi instrumen.
Di sini juga ada instrumen variabel X1 lingkungan kerja. Yang pertama itu definisi konseptual, dan kedua itu definisi operasional, dan yang ketiga kisi-kisi instrumen. Yang ketiga teknik analisis data. Yang pertama deskripsi statistik, yang kedua uji persyaratan analisis. Yang uji persyaratan analisis itu ada uji normalitas, ada uji multikoliniaritas, dan ada uji heterokedastisitas. Di sini ada unit T. Jika T hitung tabel, maka T hitung tidak disignifikan, yaitu variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Artinya hipotesis awal HO diterima. Jika T hitung T, maka tabel T hitung tersebut signifikan, yaitu variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Artinya hipotesis alternatif H0 diterima. Di sini ada uji F, uji simultan. Jika nilai F hitung nilai F tabel, maka hipotesis awal HA diterima. Artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai F terhitung nilai F tabel, maka hipotesis awal HO diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama dan tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Selain itu juga dapat dilihat berdasarkan probabilitas signifikasi 0,05A, maka variabel independen secara bersama-sama simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Di sini ada hipotesis statistik. Hipotesis yang pertama HO sama dengan titik 2 B1 kurang lebih 0. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1 lingkungan kerja terhadap variabel Y prestasi kerja. Yang keduanya H1 titik 2 B1 kurang dari 0 terdapat berpengaruh yang signifikasi antara variabel X1 lingkungan kerja terhadap variabel Y prestasi kerja. Hipotesis yang kedua HO titik 2 B2 kurang dari 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X2 semangat kerja terhadap variabel Y prestasi kerja. Yang H1-nya titik 2 B2 kurang lebih 0 terdapat berpengaruh yang signifikan antara variabel X2 semangat kerja terhadap variabel Y prestasi kerja. Hipotesis yang ketiga H0 HO titik 2 B4 kurang lebih dari 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel X1 lingkungan kerja dan X1 semangat kerja terhadap variabel X prestasi kerja. H1 B4 kurang dari 0 terdapat berpengaruh signifikan secara simultan antara variabel X1 lingkungan kerja dan X2 semangat kerja terhadap variabel Y prestasi kerja. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.